Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Matahari pagi itu menyinari rumah kayu tua yang sudah berusia puluhan tahun. Rumah yang penuh kenangan, yang dibangun dengan tangan-tangan keras nenek dan kakek. Setiap sudut rumah ini bercerita tentang perjalanan panjang hidup mereka. Namun, bagi Aisyah, rumah ini selalu terasa hangat dan penuh cinta, terlebih lagi setiap kali ia berada di dapur nenek. Dapur yang sederhana, namun penuh dengan aroma masakan yang menggugah selera. Dulu, Aisyah selalu berlarian kecil di sana, bersembunyi di balik tirai yang tergantung di jendela, sambil sesekali mencuri potongan kecil sayur atau sambal yang belum sepenuhnya matang. Nenek selalu tersenyum melihat kelakuannya yang lucu, dan Aisyah tak pernah lelah mendengar cerita-cerita nenek tentang masa kecilnya, tentang bagaimana nenek belajar memasak dari ibunya yang berasal dari desa. Masakan itu bukan sekadar makanan, Aisyah. Masakan adalah cinta yang dituangkan lewat rasa, kata nenek dengan mata yang berbinar-binar. Hari itu, Aisyah kembali ke rumah nenek setelah beberapa bulan tidak bisa menjenguk. Sejak nenek jatuh sakit, Aisyah merasa cemas. Bahkan hampir setiap hari berdoa agar nenek bisa sembuh. Namun, kenyataan berkata lain. Tubuh nenek yang sudah rapuh semakin lemah. Nenek tidak lagi bisa memasak di dapur seperti dulu. Dapur yang dulu menjadi tempat nenek bercerita tentang segala hal, kini menjadi tempat hening yang hanya dipenuhi oleh kenangan. Aisyah, tolong bantu nenek ke dapur. Suara nenek terdengar pelan, namun penuh harap. Aisyah menoleh, melihat nenek yang duduk di kursi roda dengan wajah pucat dan tubuh yang kurus. Hatinya tercekat. Ia ingin sekali bisa menolong nenek, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Dengan langkah ragu, Aisyah mendekat, membantu nenek menuju dapur yang selalu dipenuhi dengan tawa. Dapur itu kini terasa sepi, hanya terdengar suara deru angin yang masuk melalui celah-celah jendela. Nenek duduk di dekat meja masak, tangannya gemetar. Namun ia tetap berusaha tersenyum. Aisyah, nenek ingin masak satu hidangan terakhir untukmu, sebelum nenek pergi. Ujar nenek, suara itu penuh dengan keinginan, namun juga kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Aisyah menatap nenek, tak tahu harus berkata apa. Tetesan air mata mulai menetes di pipinya. Namun ia menahan diri. Ia tahu, ini mungkin masakan terakhir yang akan dimasak oleh nenek. Dan ia ingin sekali merasakannya, meskipun hatinya terasa hancur. Apa yang nenek ingin masak? Tanya Aisyah dengan suara terbata. Nenek tersenyum tipis. Nasi goreng kesukaanmu, Aisyah. Nasi goreng ala nenek. Aisyah mengangguk pelan, meski hatinya terasa seperti ditarik-tarik. Ia tahu betul betapa nenek sangat ahli memasak nasi goreng. Rasanya selalu begitu istimewa, dengan bumbu rahasia yang hanya diketahui nenek. Nasi goreng itu bukan hanya sekadar makanan, tetapi kenangan yang tak tergantikan. Aisyah mulai menyiapkan bahan-bahan di meja dapur, dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia mengiris bawang putih, cabai merah, dan meracik bumbu-bumbu lainnya dengan hati-hati, seolah setiap gerakan tangannya harus sempurna. Di sebelahnya, nenek duduk dengan pandangan yang penuh perhatian. Meskipun tubuhnya lemah, matanya tetap tajam mengawasi setiap langkah Aisyah. Sesekali, nenek memberikan petunjuk atau mengingatkan hal-hal kecil, seperti bagaimana memotong bawang dengan cara yang benar agar rasanya tidak terlalu pedas. Aisyah, jangan lupa tambahkan sedikit kecap manis, tapi jangan terlalu banyak. Nasi goreng ini harus ada keseimbangan antara gurih dan manis, kata nenek dengan suara yang lembut, namun tegas. Aisyah mengangguk, berusaha mengikuti setiap instruksi nenek dengan penuh perhatian. Aisyah ingat betul, bagaimana dulu nenek selalu berkata bahwa memasak bukan hanya soal mengikuti resep, tetapi soal menyelami setiap rasa dan perasaan. Masakan itu harus dibuat dengan hati. Rasa cinta bisa terasa di setiap sendoknya, ujar nenek saat Aisyah masih kecil. Dulu, Aisyah hanya mengangguk dan tertawa, tidak benar-benar memahami apa yang dimaksud nenek. Tapi sekarang, setiap kata nenek terasa begitu dalam. Proses memasak berjalan dengan penuh kesunyian,
Hanya terdengar suara api yang menggelora di bawah wajan dan sesekali suara saran dari nenek. Aisyah merasa seperti sedang berada di dunia yang sangat pribadi bersama neneknya. Meski udara terasa panas di dapur, Aisyah merasakan kehangatan yang lebih dalam. Sebuah kehangatan yang tidak hanya berasal dari api di kompor, tetapi juga dari cinta nenek yang begitu tulus. Setiap detik yang mereka habiskan di dapur bersama menjadi semakin berarti. Setelah beberapa saat, nasi goreng mulai terhidang di atas piring putih yang sederhana. Aroma wangi yang khas mulai tercium, mengingatkan Aisyah pada masa kecilnya yang penuh tawa dan kebahagiaan. Nasi goreng itu tidak terlihat seperti masakan biasa. Warnanya begitu memikat, dengan sentuhan irisan daun bawang dan telur mata sapi di atasnya yang sempurna. Aisyah menatapnya sejenak, hampir tidak percaya bahwa hidangan sederhana ini adalah bagian dari kenangan yang tak akan terlupakan. "Nenek, ini luar biasa." "Seperti dulu," ujar Aisyah dengan suara yang terbata-bata. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia berusaha untuk tidak menangis. Nenek memandangnya dengan senyum yang penuh makna, meskipun tubuhnya sudah sangat lemah. "Nasi goreng ini untukmu, Aisyah." Cinta nenek selalu ada di dalam setiap masakan yang nenek buat. Bahkan ketika nenek sudah tidak ada lagi nanti, kamu akan selalu merasakannya, ujar nenek pelan, dengan suara yang hampir tak terdengar. Aisyah menunduk, mencoba menahan emosi yang begitu kuat di dadanya. Ia ingin sekali memeluk nenek, tapi takut jika ia menangis dan membuat nenek merasa lebih sedih. Sebuah perasaan yang campur aduk memenuhi hatinya. Cinta yang tulus dari nenek begitu terasa dalam setiap butir nasi yang dimasak dengan penuh perhatian. Itulah masakan terakhir yang nenek buat untuknya. "Terima kasih, nenek," ucap Aisyah. Suara itu bergetar. Ia menatap nenek yang kini duduk lemas di kursi roda, tapi dengan senyuman yang masih menenangkan hatinya. Satu suapan nasi goreng pertama mengingatkannya akan betapa berartinya momen ini, dan betapa besar cinta nenek dalam setiap bagian hidupnya. Tapi ia tahu, nasi goreng ini bukan hanya sekadar makanan. Ini adalah simbol dari perpisahan yang tak bisa dihindari. Hari-hari berlalu setelah Aisyah dan nenek menghabiskan waktu di dapur bersama, namun semakin jelas bagi Aisyah bahwa nenek semakin lemah. Meskipun setiap kali mereka berbicara, nenek selalu berusaha menunjukkan kekuatan dan ketabahannya. Aisyah bisa merasakan bahwa waktu mereka semakin terbatas. Setiap kali Aisyah berada di sisi nenek, ia berusaha menyimpan setiap kenangan dengan sangat dalam, berharap bahwa kenangan ini akan menjadi penghibur di masa depan. Di suatu pagi yang cerah, nenek memanggil Aisyah dengan suara yang terdengar sangat lembut. Aisyah yang tengah duduk di teras rumah, berlari menuju kamar nenek. Hatinya berdebar, dan kecemasan mulai menyelimuti dirinya. Saat ia masuk, nenek sedang duduk di ranjang, matanya tertutup perlahan, seolah berusaha mengumpulkan sisa-sisa energi untuk berbicara. "Aisyah, ada sesuatu yang ingin nenek katakan padamu." Suara nenek terdengar lemah, tapi penuh makna. Aisyah mendekat, duduk di samping ranjang nenek, menggenggam tangan nenek yang sudah sangat dingin. "Apa, nenek?" "Aisyah di sini, nenek bisa bilang apapun," jawab Aisyah, berusaha menahan air mata yang semakin sulit ia tahan. Ia tahu, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan nenek, sesuatu yang mungkin akan menjadi pesan terakhir dari nenek. Nenek membuka matanya perlahan, menatap Aisyah dengan pandangan yang begitu penuh kasih sayang. "Aisyah, hidup itu penuh dengan perubahan, dan kadang, kita harus melepaskan yang kita cintai. Nenek sudah cukup bahagia bisa melihatmu tumbuh besar, menjadi wanita yang kuat dan baik hati. Tapi nenek ingin kamu selalu ingat satu hal, jangan pernah lupakan masakan nenek. Karena masakan itu bukan hanya soal rasa, tapi tentang bagaimana kita bisa mencintai seseorang dengan cara yang sederhana." Air mata Aisyah mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Ia menggenggam tangan nenek dengan lebih erat, tak ingin melepaskannya. "Nenek, jangan pergi, tolong." Aisyah masih membutuhkan nenek. Masakan nenek, semuanya, semua kenangan kita, Aisyah akan selalu ingat. Jangan tinggalkan Aisyah sendirian. Nenek tersenyum tipis. Nenek tidak akan pernah benar-benar pergi. "Aisyah,
Cinta nenek akan selalu ada bersamamu. Setiap kali kamu memasak, setiap kali kamu mencium aroma nasi goreng itu, ingatlah bahwa nenek ada di sana. Cinta nenek akan tetap ada dalam setiap suapanmu. Aisyah menatap nenek dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu, ini adalah perpisahan yang harus mereka hadapi. Namun, meskipun hatinya terasa hancur, Aisyah berusaha untuk memberikan senyuman terakhir kepada nenek, seperti yang selalu dilakukan nenek kepadanya. Beberapa hari setelah perbincangan itu, nenek semakin lemah. Aisyah selalu berada di samping nenek, menjaga, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun, pada suatu malam yang sunyi, saat bintang-bintang bersinar di langit, nenek akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Tanpa ada suara, tanpa ada kata, nenek pergi dengan damai, meninggalkan dunia ini, namun meninggalkan begitu banyak kenangan berharga yang akan selalu hidup dalam hati Aisyah. Aisyah duduk di sisi ranjang nenek, menangis sejadi-jadinya. Ia merasa kehilangan yang sangat dalam, tetapi di balik kesedihan itu, ia juga merasakan sebuah kedamaian. Ia tahu, meskipun nenek telah pergi, cinta nenek akan selalu ada di dalam dirinya, terutama dalam setiap masakan yang ia buat. Masakan terakhir nenek menjadi lebih dari sekadar nasi goreng. Itu adalah simbol dari cinta yang abadi, yang akan terus hidup dalam setiap langkah hidup Aisyah. Cinta nenek, meskipun tak terlihat, akan selalu ada, mengalir dalam setiap detik kehidupan Aisyah. Minggu-minggu setelah kepergian nenek adalah waktu yang penuh kesunyian bagi Aisyah. Rumah yang dulu dipenuhi tawa, aroma masakan, dan cerita-cerita hangat dari nenek kini terasa begitu sunyi. Aisyah berusaha menerima kenyataan bahwa nenek sudah tiada, tetapi setiap sudut rumah, terutama dapur, mengingatkannya akan kenangan indah bersama nenek. Pagi itu, Aisyah memutuskan untuk kembali ke dapur yang sudah lama tak terjamah. Ia merasa bahwa inilah cara untuk merasakan kembali kehadiran nenek, meskipun hanya dalam bentuk kenangan. Ia mengambil beberapa bahan yang ada di lemari dapur, lalu mulai menyiapkan nasi goreng seperti yang diajarkan nenek kepadanya. Tangan Aisyah mulai bergerak otomatis, mengikuti langkah-langkah yang pernah diberitahukan nenek. Memotong bawang putih, menyiapkan cabai, dan menambah sedikit kecap manis, semuanya dilakukan dengan penuh perasaan. Saat Aisyah mulai mengaduk nasi yang sedang digoreng di wajan, aroma masakan yang begitu familiar mulai mengisi ruangan. Rasanya seperti nenek masih ada di sana, berdiri di sampingnya, mengingatkan Aisyah untuk tidak lupa menambahkan sedikit garam atau memeriksa rasa. Aisyah tersenyum, meski matanya masih basah karena mengenang nenek. Sambil menunggu nasi goreng matang, Aisyah duduk sejenak di kursi kayu yang dulu sering diduduki nenek ketika mengawasi Aisyah bermain di halaman. Di luar jendela, matahari pagi bersinar cerah, dan angin sepau-sepau masuk, membawa sedikit kehangatan. Semua itu membuat Aisyah merasa nenek masih ada, meskipun dalam bentuk yang tak tampak. Ketika nasi goreng itu akhirnya selesai, Aisyah menatap piring dengan hati-hati. Ia menambahkan telur mata sapi di atasnya, persis seperti yang nenek selalu buat untuknya. Aisyah duduk di meja makan, memandang piring yang berisi nasi goreng sederhana itu. Namun, bagi Aisyah, nasi goreng ini lebih dari sekadar makanan. Ini adalah warisan nenek yang kini menjadi bagian dari dirinya. Ini adalah cara nenek mengajarkan Aisyah tentang cinta, tentang perhatian, dan tentang kenangan yang tak akan pernah hilang. Setiap suapan nasi goreng membawa Aisyah pada ingatan tentang masa kecilnya, tentang bagaimana nenek selalu memeluknya setelah memasak dan memberikan nasihat tentang kehidupan. Aisyah tahu bahwa meskipun nenek sudah tiada, setiap suapan nasi goreng ini akan selalu mengingatkannya pada cinta nenek yang tak pernah pudar. Seiring berjalannya waktu, Aisyah mulai lebih sering memasak nasi goreng seperti ini, bahkan lebih banyak menciptakan masakan-masakan lain yang dulu diajarkan nenek. Di setiap masakan, Aisyah menyelipkan sedikit kenangan, sedikit cinta, dan sedikit doa untuk nenek. Ia menyadari bahwa masakan adalah cara nenek untuk tetap ada dalam hidupnya, meskipun fisiknya telah meninggalkan dunia ini. Hari-hari berlalu, dan meskipun Aisyah tidak lagi bisa mendengar suara nenek atau melihat senyumannya yang penuh kehangatan, ia merasa nenek tetap ada dalam setiap langkah hidupnya. Setiap kali ia merasa rindu,
Ia hanya perlu masuk ke dapur, memasak dengan hati, dan merasakan kehadiran nenek dalam setiap masakan yang ia buat. Cinta nenek telah mengakar dalam dirinya, dan itulah yang akan terus hidup, menerangi langkah-langkah hidup Aisyah ke depannya. Nasi goreng yang dimasak Aisyah pagi itu bukan hanya sekadar hidangan, tapi sebuah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Sebuah cara untuk menjaga kenangan tetap hidup, dan untuk memastikan bahwa kasih sayang nenek akan terus mengalir dalam dirinya sepanjang hidupnya. Cinta nenek, seperti masakan terakhirnya, akan selalu ada di setiap suapan dan dalam setiap hati yang mencintai.